Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki sebagai tanda semangat kita di dalam memperingati HUT RI yang ke-77, bersama kita gaungkan di mana 77 tahun yang lalu proklamator Bung Karno mengangkat kedua belah tangan beserta Bung Hatta dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul watan minal iman. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati para alimul ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat bil khusus adalah pamong setempat dalam hal ini Bapak RT Yadi. Kita doakan insyaallah beliau di dalam memimpin pasar Ambon ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Insyaallah selalu berkah, insyaallah dipanjangkan umur. Nah RT model kia udah dipayahan bu, ting sampai yang kami hormati juga para ibu, para pemuda yang sudah memotori peringatan HUT RI yang ke-77 di Kampung Jembatan Beton ini. Insya Allah berawal dari malam hari ini Allah angkat nih jembatan beton derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan adalah kita meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah, meninggalkan segala larangan Allah, semata-mata kita mengisi kemerdekaan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti lu amin? Menang amin, amin buku si amin lagi di pojok bawah itulah. Amin. Alhamdulillah jembatan beton ma'amin ayah, iman ayah. Nu hiji nu amin tiap waktu diaminan, tapi begitu salat mau nu ayah iman ngarana ngacak deh. Kuyuh. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada baginda kita Muhammadin. Insya Allah kita yang hadir di malam hari ini dari ujung sampai ujung, khususnya adalah masyarakat Jembatan Beton, akan dikumpulkan nanti di yaumil kiamah dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang sudah mengorbankan nyawanya membela tanah air ini demi merdekanya Indonesia. Alhasil Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini kita rasakan perjuangan para pejuang kita terdahulu. Maka mudah-mudahan insya Allah, ini khususnya para pemuda Jembatan Beton,
Tidak ada lagi yang adanya narkoba, setuju? Narkoba, setuju? Narik rokok batur. Lengit nah. Berarti lu pengedar. Ini bukan apa-apa boy, saya bawa kru YouTube, hati-hati. Kalau menisuk penting ayat nu rambut na gondrong keliling ka dia, ulah nyalahkan saya. Si Acik. Iya, saya mati salah tuh. Nah hadirin rahimakumullah, malam hari ini Allah kumpulkan di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama tasyakur kepada Allah. Di mana 77 tahun yang lalu Indonesia digempur 30 tahun Indonesia dijajah oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab dengan mengorbankan nyawa, harta, darah sekalipun. Mereka tidak memikirkan keluarga, mereka tidak memikirkan dirinya sendiri, mereka bahkan kelaparan, mereka bahkan meninggalkan kegiatan yang lain. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana cara Indonesia ini bebas daripada penjajah pejuang pada saat itu. Hadirin rahimakumullah. Maka sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus, sebagai generasi bangsa, kalau bangsa ini akan maju, khususnya adalah jembatan kalau ingin maju Bapak dan Saudara, Nabi sudah berpesan kepada kita, Ijtanim khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum yang 5 itu datang. Salah satunya adalah wa faragoka qabla suplika. Jembatan beton akan baik, jembatan beton akan bagus kalau pemuda dan pemudinya ekses dia ibadah, sosialisasi dengan masyarakat bagus. Bukan tidak mungkin seminggu 2 minggu Allah akan angkat derajat jembatan beton ini. Tapi sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara, kalau jembatan beton pemuda dan pemudinya cuman gawenya nongkrong di jalan, mabok, tua, narkoba, jangan nunggu besok, minggu depan Allah kirimkan azab kepada jembatan beton. Lu dengekeun lu ulah tah bae. Hampura ieu lamun rada peures kana celinya. Salah ngundang ieu RT ya bener bae. Padahal masa kita diberi duit itu. Tanggung jawab beluman. Ih. Disiapkan cuma 5 tusuk embe doang. Nah, jadi rahimakumullah, maka pemuda di sini yang punya peran penting dan model-model begini nih. Ulangan saukur ke waktu penting dia Masya Allah bararagus dibungkus hulu ke kerudung, maka jilbabnya bagus. Selesai ini pengajian, ayo lo jubah dulu hampura iya mah ya. Sebab kalau mau jujur Bapak dan Saudara, yang mengundang azab Allah ini adalah kita. Yang mengundang marahnya Allah kita. Kok bisa Ustaz? Ya, ngaku Islam, ngaku umat Nabi, ngaku adalah pengen surganya Allah, tapi ketika diperintahkan ibadah justru seolah-olah kita tidak tahu bahwa itu adalah panggilan sholat. Doang nu ngarti ari diomongan mah cari cing sarua ibu-ibu nage sarua nyalain ibu-ibu di dieu tuh tengah laut di dieu mah parah. Makanya mohon maaf Bapak dan Saudara, wa faragoka qabla suplika, jagalah masa mudamu sebelum tua itu datang. Kalian kalau mau eksis, kalian kalau mau beribadah sekarang waktu masih muda. Kalian kalau mau beribadah kiwari keur masih ngora.
geus kolot mah boro-boro ye dong Abah Junaidi batuk bae panggil. Biar ku batuk bae. Nya tinggal batukna. Padahal mah mohon maaf Bapak dan Saudara, boleh kalau saya pernah mengisi pengajian khususnya di Jembatan Beton Pasar Ambon. Jembatan beton ini paling eksis. Bener. Eksis mabokna. Tah ngaku pan. Teuing urang dieu. Piraku urang mana? Jangan undang lagi urang dieu. Padahal jelas itu Bapak dan Saudara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi koplak ya. Hei RT diberi kopi teh orang ya. Hah? Hari biasa nama begitu nangtung ka podium eta ka panggung rokok ge 4 bungkus biasa nama. Tadi ulah ge gerewekan kiwari tadi geus kadai bae. Apa kata Allah Bapak Ibu dan Saudara? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, minuman keras, khamar yang memabukkan min amali syaitan, itu adalah pekerjaan. Jadi lamun ayat di jembatan beton nuker mabok, nuker tua, berarti manehna betul. Ya gara-gara setan ya. Jadi begitu di rumah nih, dulur-dulur, ibu-ibu, begitu di imah, begitu dek rahar sambal lada teta. Begitu nanya, Neng, ari ieu sama ke sabe naon? Setan, setan karena saya banget. Jadi innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an lur, redaksinya. Sesungguhnya minuman khamar yang memabukkan itu adalah pekerjaan setan. Jangankan sampai berbotol-botol, jangankan sampai berdrigen-drigen, 1 tetes masuk ke dalam tubuh kita 40 hari 40 malam, salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sirah. Aduh, teuing tuman ya Mas. Kemudian apa lagi Bapak Ibu dan Saudara? Selain daripada innamal khamru wal maisir wal ansab adalah mengundi nasib. Ngundi nasib tenaon? Hah? Menah. Lain saya nu ngakunya. Urang dia kabeh tanu main ngomong. Kalau berbicara sadar Bapak dan Saudara, semenjak kita lahir, beral 1 tahun, 2 tahun, 12 tahun akil balik, secara hakikat manusia semuanya sadar. Tapi tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangankan berbotol-botol, jangankan berdirigen-dirigen, jangankan main slot sampai dia melupakan waktu dan sebagainya. Dia sujud kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, zikir dia tiap malam Jumat di majelis, nol ibadahnya. Makanya hati-hati. Sarua jeung hadroh Pak. Hadroh dengan salawat doang. Ya Nabi salam alaika, beres hadroh. Justru ibadah henteu. Lain ieu lain. Hampura ieu mah.
Lain di dia di tengah laut. Ieu mah gegoh gawah. Podo ae. Hampura ya coy ya. Mohon maaf. Lain teu meunang bagus hadroh eta pangahadirkeun. Nu ngaranna hadroh eta ngahadirkeun. Maka ketika dibaca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ketika ya Nabi salam itu dibaca, ruh Nabi Muhammad insyaallah hadir di tengah-tengah orang. Itu maknanya. Cuman nu jadi masalah itu sholawat cuman dibaca lamun diundang hadroh. Teu diundang mah teu dibaca. Ayo lo. Hah? Jangan nggak tahu pugu sirah. Mohon maaf, saya juga di majelis ada. Nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya hati-hati. Pak RT lamun boga minantu tukang hadroh hati-hati. Ya itu ke belakang. Iya, sebab leungeunna apa nabok bae. Pak. Kapalan leungeunna ya. Ya, nih khususnya pemuda-pemudi yang dibanggakan insyaallah. Ini niatnya dari dulu Bapak Ibu dan Saudara. Dan alhamdulillah artinya jamaah ketarik ke majelis sehingga dikasih masukan coba coy. Di bulan Agustus agar tidak sia-sia itu kegiatan. Sebagai tanda terima kasih kita kepada para pejuang kita, adakan malam 17 untuk kita berdoa mengirimkan Al-Fatihah kepada arwah para pejuang kita Bapak Ibu dan Saudara. Ini yang bermanfaat. Ini yang berguna. Sebab kita tidak tahu lor. Hidup di para pejuang itu tidak tahu. Kita mah tinggal menikmati kiwari, mengisi kemerdekaan iya ulah jeung aneh-aneh. Mengisi kemerdekaan itu jangan yang sifatnya aneh-aneh, dengan yang positif, yang baik-baik. Ini akan membangkitkan semangat nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia disegani oleh bangsa-bangsa lain. Itu intinya. Ber tadi tinggalin terus. Maka apa kata Nabi? Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Yuk, isi kemerdekaan ini dengan yang baik-baik. Isi kemerdekaan ini yang positif. Secara hakikat kita Bapak dan Saudara belum merdeka. Secara lahiriah betul bebas dari penjajah Jepang, Belanda, Portugis dan sebagainya. Tapi secara batiniah kita masih dijajah oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Siapa mereka? Mbah Google. Ya. Benar ya? Makanya kiwari lamun budak-budak kiwari model kieu ya. Masya Allah ngaji HP. Udang HS nudel-dudel HP, rek nyising HP, keur ngaji HP, wabeh HP. Teu daek beta matana coplok. Sampai kadang-kadang mohon maaf barek pangajian be ibu-ibu mah eta selfie. Selfie. Sini ge Bu, seragam kita kan bagus seragam kita. Kita selfie dulu. Buating. Enak lagi bener. Jalan ibu-ibu di dia lain. Laut di dia mah parah puguh mah. Ya. Para jamaah rahimakumullah, khususnya masyarakat Kampung Jembatan Beton, secara hakikat saya pun terpanggil karena memang bisa jadi saya dikatakan bisa hidupnya di sini. Maka inilah malam hari ini alhasil didukung oleh para pemuda, kemudian juga didukung oleh para yang tua-tuanya, sehingga alhamdulillah ini terjadi malam hari ini berkat daripada kerjasama kita semua. Alhamdulillah. Ini penting. Silahkan kayak isu penting manek lomba naon los bae. Tapi penting ieu orang ngadoa heula
ngirim Al-Fatihah karena para pejuang kita. Sebab Indonesia merdeka ini bukan sia-sia, Pak. Indonesia merdeka ini bukan cuma-cuma, harga mahal. Nyawa, darah, harta, semuanya dikorbankan untuk berdirinya Sang Merah Putih. Kiwari kita nges merdeka, justru diisi kemerdekaan itu dengan yang aneh-aneh. Takbirna doang muka paksa lu mah. Ya, hadirin rahimakumullah. Mual kebel-kebel. Nah baik. Terus jenah. Ieu mah ngan saukur mukadimah artina ngajak ngingetkeun khususnya karena diri awak sorangan. Khususnya kepada diri badan sendiri, bapak dan saudara. Hari nu lain mah geus lah geus palinter kabeh, saya mah yakin jembatan beton mah. Pinter kabeh alhamdulillah, di musala ge rame lamun aya nu paeh mah. Musala eta rame lamun aya nu paeh. Maka saya mengadoa apa tadi imam, mudah-mudahan meta di jembatan beton saminggu sakali anu paeh gitu. Jadi rame bae gitu ya, mah rame bae. Are anu paeh mah puguh eta nu deukeut ge ngintip bae. Cahaya imamna ieu, cahaya. Oh imam balik deui. Nyatanya. Nyelain di musala di dieu lain. Jadi itu di tempat saya, Bo. Nya di laut teh musala jeung dia. Ya hadirin rahimakumullah, anu kadua, mengisi kemerdekaan ini dengan ibadah. Allah sudah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, adalah untuk beribadah. Bayangkan bapak dan saudara, jin baik diperintahkan beribadah, apalagi kita selaku manusia. Kunaon teh daek ibadah? Kenapa enggak mau sholat? Kenaon teh daek ieu sholat? Ih, masya Allah, kadang-kadang jengkel gua mah. Hah? Dibejakeun men, nya teh men nanggeus innalillahi. Lihat dia mah sentimen asbak dicek ya. Alhamdulillah, ya ibadah ya. Coba mohon maaf Pak, orang kiwari mah ibadah tanggeus ngeunah. Masjid sudah dekat, mushola geus rapet, jamaah geus aya, tinggal maunya. Ilmu semuanya sudah ada masing-masing. Dulu masih dijajah ya Indonesia bapak dan saudara, mau ibadah saja nyumput-nyumput. Kita buka sejarah Jenderal Sudirman, dia bukan saja seorang jenderal, tapi dia adalah seorang waliullah. Nek ibadah bae eta parba heula masyaallah nyumput sieun. Kunaon masalahna? Menjaga agar ibadah itu enak, agar ibadah itu tenang, sehingga ketika pada saat itu ibadah pun masing-masing dijaga yang lainnya. Kiwari mau tinggal ngeuna orang mah, ibadah tinggal daek, ibadah tinggal hayu, nek iraha deui. Mau kapan lagi kita ibadah? Mau kapan lagi ngisi kemerdekaan ieu? Ulangan saukur model doang, seremonial doang. Naon ieu ya? Itu natuh naon sing ngaranna teh mana? Karak assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, di jerona Allahumma anta salam wa inna salam, geus beres eta. Artina orang geus minta salamet ka Allah, tapi begitu keluar tina mushola apa yang terjadi? Ainek nyumput tukang tagih ka imah. Gati kita Bapak. Maka yang paling terpenting, yo beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan iman kita masing-masing. Kalau jembatan beton ini semuanya beribadah, dari kalangan anak-anak, remaja, pemuda, yang tua, bahkan yang hampir juga tua, ibadah kepada Allah. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu dan Saudara, jembatan beton betul-betul diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon berkah eta? Berkah itu Pak orang anteng hirup ieu. Berkah itu nikmat.
berkah itu adem dina awak urang ieu eta nu ngaran berkah tah Pak. Sebab manusia mohon maaf Pak, banyak orang yang banyak harta, orang yang punya kedudukan, punya jabatan, tapi mereka tidak merasa cukup hidupnya. Tapi kita yang tidak punya apa-apa, anteng bae HS dina teras gardu ge. Sebab teu boga naon, anteng bae. Maka ibadah kita yuk kepada Allah, mengisi kemerdekaan dengan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang ujung-ujungnya kita pun di mata masyarakat, bahkan mungkin nggak usah berbicara kita dunia lah, nggak usah kita berbicara dunia, insya Allah nih jembatan beton dilirik kulurah Gedong Pakuan Boy, dilaporkan kana wali kota, Bu Epa RT Yadi kerpeting zikiran turun bantuan. naon cek ulurah teh lain turun bantuan. Hari turun mah turungan eta bantuan dilok nyampe. Dipanggil eta si Ade, boy ke kantor. Baik Pak, nyampe ke kantor. Hari ini ane angkat kamu berhenti jadi RT. Terus jadi apa? Tuh jadi nanaon. Diangkat jadi staf lurah. Laju belum panggil kita ta. Ente boynya ulah. Sebab pesan almarhum eta ulah bae. Boga ilmu sakumaha ge ulah dipakai sombong. Sebab lamun sombong geus aya dina awak urang Pak, hirup moal berkah, moal. Maka pakai ilmu padi. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Menunduk bukan berarti kita takut kepada orang lain, tapi menunduk karena kita taat, takut kepada hukum Allah yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan ini dengan kita bersama-sama membangun, khususnya adalah membangun kampung jembatan beton ini dengan cara bagaimana, dengan harusnya bagaimana. Masing-masing kita yuk bersama-sama bergotong royong, bersatu padu, jangan sampai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kuncinya adalah tertanam di dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya ada Pancasila. Pancasila itu adalah terdiri daripada rukun Islam. Jadi insya Allah bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, kegiatan cuman artinya menghidupkan HUT RI, tapi di dalamnya ayat isina. Naon isina? Ya iya orang silaturahim ya. Coba silaturahim coba Pak. Beberapa puluh tahun teu ieu urang doang kieu aya ge mulu dan ge Pak pugup pang di pojok-pojok bae. Tapi teu ieu mah Allah buktikan orang kumpul di dieu ya. Malam ini Allah kumpulkan nih penting ieu mah Pak. Ini salah satu bukti bahwa kebersamaan adanya HUT RI memperingati kemerdekaan Indonesia. Sebab lamun bersatu main apa? Itu sapu Pak, sapu. Lamun diikat jadi satu, meskipun dipukulkan kepada anak kita, sakitnya tidak akan seberapa. Tapi kalau sapu lidi itu 3 biji atau 1 biji dipukulkan kepada anak kita, maka perihnya luar biasa. Filosofinya adalah, nih kita yang rame-rame ini, yuk kita bangun jembatan beton, yuk kita bangun pasar Ambon dengan bagaimana cara akhlak tanamkan. Naon akhlak Ustaz? Sopan santun adab asor. Karena kolot, karena indung, karena bapak, karena guru, karena teman, karena segala macam. Iya penting tanamkan. Ulah iya mari lempangan mah aya ke dong nu nyate dong nu ngarti. Mohon maafnya, dong nu nya. Bener mah mas, bener bae, bener bae. Hawa di dia mah tadi deuleu ku saya helok ke tadi deuleu kumaha. Lalu lewat bikang anu maksa kieu doang tah. Yelo. Jadi dia ya. Lewat di harapan saya bener lewat nama ku adab. Ampurannya, ih di deuleu ku yang salah tadi deuleu. Ya kumaha gitu lah. Lumayan. Tapi begitu pas di polototan iting batin.
Tompel melulu. Nah ya, mudah-mudahan mulai malam hari ini, nih khususnya adik-adik saya, anak-anakku sekalian yang ada di jembatan, yuk bersama-sama robah saeutik-saeutik ya. Ulah sekaligus moal bisa. Sekaligus moal bisa, Ustaz. Saya manek bener-bener tobat. Sok kali bisa mah. Tapi kudu bener-bener. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat anu sabener-bener apa saya gecan bisa. Saya gecan nyampe. Yuk bertahap. Proses, karena hirup mah proses. Indonesia merdeka itu serta merta proses perjuangan. Ada yang melalui terang-terangan, ada yang gerilya, ada yang secara rombongan, ada perorangan. Yang penting Indonesia merdeka. Itu tujuannya. Ges urang kayak gitu tak. Nek perorangan los ngabangun ieu jembatan beton. Nek bareng-bareng, yo itu lebih baik. Nu penting ieu jembatan beton di mata masyarakat yang lain ulah sampai dicap bahwa jembatan beton merah. Naudzubillah. Ya, saya mengajak. Sebab mohon maaf, secara moral saya pun terbawa. Secara tidak langsung saya pun ikut bertanggung jawab. Maka mulai malam hari ini, yuk mengisi kemerdekaan ini. Pertama adalah dengan kita membangun diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, baru negara. Nuka dua dengan ibadah. Yuk ibadah kita kepada Allah. Ibadah manu macam-macam baik. Ini termasuk ibadah. Ini juga termasuk ibadah. Lamun bapak dan saudara cek Nabi, man kharaja li talabul ilmi dakhalal jannah. Sapa bae wong iku sing keluar ning umahe tujuannya adalah mencari ilmu lillahi taala, dakhalal jannah, jaminannya surga. Niat ti imah ngalengkah datang ka dieu rek ngadaikeun zikir, rek milu pangajian, duduknya kita dicatat oleh Allah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kitu mah enak amat Ustaz geus teu pengajian ngaji ulah salat koplak ngaranna. Maka penting jadi ibadah makna luas. Anu katilu ajun rahimakumullah, yuk bersama-sama kita mengisi kemerdekaan ini dengan membangun, khususnya adalah jembatan beton, umumnya adalah Indonesia. Dimanapun kita, jangan sampai kita bercerai-berai, karena kalau sudah bercerai-berai kita, maka yang ada kerugian dan kerugian. Apalagi kalau kita melihat fenomena sekarang, melihat kejadian-kejadian sekarang, kita lihat di berita, di media televisi, berbagai macam kejadian. Itu okelah, nggak usah diikut, nggak usah ditiru, tapi ambil itibar, ambil pelajaran bahwa manusia tidak selamanya berada di atas. Kadang-kadang kita justru ada di paling titik terendah. Maka yang paling utama adalah introspeksi diri. Pupuk iman kita, tanamkan akhlak kita, gaungkan kalimat tauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah. Insya Allah masyarakat kita, rumah tangga kita, bahkan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi Bapak dan Saudara ada yang kurang, ada yang salah. Semuanya kepada Allah kita mohon ampun, karena kita manusia, al insanu ma'al khata'un, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Semua kita berdoa kepada Allah, semoga di malam peringatan tahun Indonesia merdeka ini betul-betul semua kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan di sini saja, Pak, hampir seluruh bangsa Indonesia, bukan di Indonesia saja, bahkan orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri pun mereka merayakan, mengibarkan merah putih sebagai tanda syukur kepada Allah bebas daripada jajahan pada saat itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.